Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 215, aku terlahir luar biasa. Sekretaris Wei, Anda juga meremehkan He Jiarong saya. Sebagai seorang dokter, saya belum cukup kehilangan hati nurani saya untuk mengambil hidup saya untuk membalas dendam orang lain. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar pintu. Tubuh Wei Yuheng bergetar tiba-tiba, dan dia menoleh karena terkejut, dan menemukan bahwa Lin Yu telah masuk dengan kepala terangkat tinggi dan alisnya yang halus dipenuhi dengan tekad. Maaf, kami menunggu beberapa waktu sampai saudara Li mengirimkan jarum perak itu. Li Haoming buru-buru menjelaskan di belakangnya. Setelah mengetahui bahwa Ibu Wei Yuheng menderita trombosis otak, Lin Yu tidak berani mengendur, dan meminta Li Zhensheng untuk mengirim Longfeng Silver Needle. Membuka blokir pembuluh darah di otak membutuhkan perawatan yang baik dan kekuatan spiritual yang sangat besar, jadi hanya jarum perak naga dan Phoenix yang dapat melakukan tugas ini. Dokter He, tolong. Nyonya tua itu tiba-tiba menjadi sesak napas. Setelah melihat Lin Yu, ekspresi Raja Besi Neraka terangkat, seolah-olah dia telah melihat penyelamat. Dia buru-buru membuat isyarat tolong. Lin Yu melihat bahwa situasinya serius, berjalan cepat ke tempat tidur, mengulurkan tangannya untuk menyentuh tenggorokan wanita tua itu, dan kemudian segera mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke bawah tenggorokan lelaki tua itu. Lelaki tua itu gemetar, dan napasnya tiba-tiba menjadi tenang. Semua orang tidak bisa menahan senyum dan sangat bersemangat. Dokter, He is Dokter, He, dan dia luar biasa saat melakukan tembakan. Ekspresi Wei Yuheng juga tiba-tiba melambat, sorot mata Lin Yu sangat rumit, dan hatinya campur aduk. Kemudian Lin Yu duduk dan mencoba denyut nadi untuk wanita tua itu. Setelah 10 menit, Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Li Haoming, diagnosis Anda benar. Ini memang infak cerebral multiple. Situasinya sangat rumit. Saya tidak berani mengatakan bahwa Haiko dapat disembuhkan. Saya hanya dapat mengatakan bahwa saya telah mencoba, tetapi tidak peduli berhasil atau tidak akan ada efek samping. Dokter He, tolong. Raja Iron Hades buru-buru memberi isyarat tolong, dan memberi isyarat pada Lin Yu untuk bergegas. Melihat Wei Yuheng tidak keberatan, Lin Yu segera menyingsingkan lengan bajunya dan berkata kepada perawat, terima kasih telah membantuku duduk di tempat wanita tua itu. Kedua perawat itu menggelengkan kepala tempat tidur begitu mereka mendengarnya, dan meletakkan bantal di belakang wanita tua itu. Lin Yu memutar jarum perak dan menusuk 2 jarum di kedua sisi kuil wanita tua itu, lalu mengeluarkan jarum perak yang lebih panjang dan dengan hati-hati menusuknya dari titik baihui di atas kepala wanita tua itu. Akupuntur Lin Yu sangat tepat, dan itu di tengah-tengah emboli pertama. Dia memutar tangannya dengan ringan, dan energi spiritual di tubuhnya perlahan-lahan menutupi tubuh wanita tua itu di sepanjang jarum perak, dan emboli perlahan-lahan di bawah rangsangan energi spiritual ini larut, dan aliran darah secara bertahap menjadi lebih lancar. Karena metode perawatan ini terlalu rumit, Lin Yu harus mencurahkan 100% energinya, jadi dia menatap bagian atas kepala wanita tua itu dengan sesak napas, dan mencoba yang terbaik untuk menjaga ujung jarum tetap stabil. Jika Anda sedikit ceroboh, pergelangan tangan Anda sedikit gemetar, dan Anda bisa mati kapan saja. Sekelompok dokter dan perawat di ruang gawat darurat juga mundur ke pintu, mereka semua mengangkat tenggorokan dan menatap Lin Yu, tidak berani mengeluarkan atmosfer. Butuh setengah jam penuh sebelum Lin Yu menarik jarumnya. Emboli pertama benar-benar teratasi. Kemudian dia menusuk titik akupuntur Qiangjian wanita tua itu lagi, dan membubarkan emboli dengan cara yang sama. Karena emboli ini lebih ringan dari yang pertama, hanya butuh waktu 20 menit untuk menyelesaikannya.
Lin Yu mencabut jarum dan menarik napas, kulitnya sedikit pucat. Bertentangan dengan keadaannya, wajah wanita tua itu menjadi kemerahan terlihat dengan mata telanjang. Oke, trombusnya sudah dibersihkan. Saya perlu terus menyuntikkan senyawa suntik Dansen atau ligustrazin untuk ibu tua itu selama beberapa hari. Orang akan bangun dalam 24 jam. Bagus. Luar biasa. Luar biasa. 2 jarum bisa menghilangkan gumpalan darah. Lihat bagaimana semua keributannya. Bagi dokter, hei, bukankah ini operasi normal? Artinya, tidak ada dokter di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan. Para dokter dan perawat di luar pintu penuh dengan kegembiraan, dan mereka berbicara dengan antusias, dan beberapa penggemar gila Lin Yu tidak ragu untuk membantu Lin Yu membual. Tetapi pada saat ini, Lin Yu di rumah merasakan perasaan runtuh yang hebat. Begitu dia melangkah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berayun dan hampir duduk di tanah. Untungnya, dia memegang dinding di belakang. Dr. Ho. Kerumunan itu buru-buru datang dengan seruan, mengambil kursi yang baru saja dipindahkan Wei Yuheng ke Lin Yu, dan membantunya duduk. Xiao He, kamu baik-baik saja. Li Haoming berkata dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, tolong bantu aku mengambil segelas air. Lin Yu tersenyum pucat. Oke, aku akan mendapatkannya. Kepala perawat menjawab dan berbalik untuk lari, tetapi Raja Besi Yama menangkapnya dan berkata dengan cemas, biarkan aku datang. Setelah berbicara, dia berlari keluar dengan cepat, lalu kembali dengan segelas penuh air, dengan hormat menyerahkannya kepada Lin Yu, dan buru-buru berkata, Dr. He, tolong. Orang-orang di sekitar memandang Lin Yu dengan iri, dan meminta Direktur Rumah Sakit Rakyat Qinghai untuk mengambilkan air untuknya sendiri. Gaji yang tinggi, tetapi dokter pantas mendapatkan perawatan ini. Setelah Lin Yu selesai minum airnya, dia akan merasa lebih baik setelah beberapa saat, kemudian berdiri, mengemasi kotak, dan hendak pergi. Din Yan, Direktur Li, rehabilitasi pasien lanjutan diserahkan kepada Anda, saya akan pergi dulu. Setelah Lin Yu berbalik dan berjalan keluar, ketika dia berjalan ke pintu, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari belakang. Tuan Ho. Lin Yu menjawab dan melihat Wei Yuheng menatapnya dengan wajah penuh, air mata mengalir di matanya. Gelombang di hati Wei Yuheng melonjak. Dia sedang menonton pertunjukan Lin Yu sekarang. Untuk menyelamatkan ibunya, Lin Yu menjadi sangat kelelahan, dan dia tidak membuat syarat atau memberitahunya dari awal sampai akhir. Pernyataan konyol, Lin Yu punya, itu hanya tugas menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Dia tahu bahwa dia tidak perlu memeriksanya lagi. Dialah yang salah mengerti Lin Yu. Rumor sebelumnya tentang Lin Yu jelas fitnah, karena dia yakin bahwa dokter jenius yang baik hati, berbudi luhur dan energi pasti tidak seperti itu. Jenis penjahat yang memanjat api. He Wei Yuheng salah, dan dia salah. Air mata di matanya tidak hanya tersentuh, tetapi juga penyesalan. Tuan Ho, harap dihormati oleh saya. Begitu suara Wei Yuheng turun, dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk, dan berkata dengan suara gemetar, ya ampun, saya, Wei Yuheng, saya tidak akan pernah melapor. Sekretaris Wei, buat itu tidak mungkin. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mereka tidak menyangka Wei Yuheng akan melakukan tindakan seperti itu. Ekspresinya yang ketakutan tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut, dan berkata dengan cemas, Sekretaris Wei, Anda tidak bisa datang. Saya bukan sekretaris sekarang. Saya anggota keluarga pasien, putra ibu saya. Wei Yuheng mengulurkan tangannya dan mendorong kerumunan itu menjauh, dengan air mata berlinang dan berkata, domba masih bisa berlutut dan menyusui, suamiku menyelamatkan nyawa ibuku dan memberiku kesempatan untuk membalas kasih karunia pengasuhan ibuku. Aku harus berlutut dan terima kasih. Tolong segera bangun. Lin Yu bergegas untuk membantu Wei Yuheng,
hatinya sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Wei Yuheng begitu berbakti kepada ibunya. Itu membuatnya memikirkan dirinya sendiri dan ibunya, dan segala macam kesan buruk terhadap Wei Yuheng juga terhapus. Sepertinya aku pernah salah paham dengan Wei Yuheng sebelumnya, dan Wei Yuheng jelas tidak buruk, karena bakti seperti ini jelas bukan orang jahat. Tuan He, saya dulu bingung dengan Wei Yuheng. Wei Yuheng menepuk kepalanya, air mata menetes di bajunya, menyesal. Sekretaris Wei, masa lalu sudah berakhir. Aku tahu seharusnya ada kesalahpahaman di antara kita, kata Lin Yu lega. Ya, Tuan He, seseorang dengan sengaja mengincar Anda. Wei Yuheng segera tersadar, mencengkeram pergelangan tangan Lin Yu, dan dengan penuh semangat berkata, pikirkanlah, apakah Anda telah menyinggung seseorang di Beijing? Semua rumor buruk Anda, saya dengar dari orang-orang di Beijing. Ya, dan jika begitu banyak orang dapat menyampaikan kata-kata seperti itu kepada saya, statusnya tidak boleh rendah, Tuan, dia harus berhati-hati. Awalnya dia berpikir bahwa pria besar ini sedang mencari seseorang untuk menyampaikan kata-kata seperti itu kepada Xie Changfeng, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu mungkin ditujukan pada Lin Yu. Ibu kota. Hati Lin Yu melonjak tajam ketika dia mendengar dua kata ini, dan berapa kali kota Beijing terdengar di telinganya terlalu banyak baru-baru ini. Pengalaman hidupnya terkait dengan ibu kota, dan kondisi Chu Xilian terkait dengan ibu kota. Orang yang dikatakan Han Bing ingin menyakiti dirinya sendiri berasal dari ibu kota, dan sekarang orang yang memicu perselisihan yang dikatakan Wei Yuheng juga berasal dari ibu kota. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan berani membayangkan apakah orang yang dikatakan Han Bing dan orang yang dikatakan Wei Yuheng sama. Namun, dia dan He Jiarong tidak pernah menginjakkan kaki di ibu kota, jadi bagaimana mereka bisa menyinggung perasaan orang-orang di ibu kota? Apakah ini terkait dengan pengalaman hidup He Jiarong? Dan apa tujuan Chu Xilian membiarkan dirinya memasuki Beijing? Satu demi satu misteri menjeratnya, seolah-olah dia ditempatkan di kabut, tidak dapat melihat atau menyentuh, sehingga dia tiba-tiba menyadari bahwa masa depannya tidak diketahui, hidup dan mati tidak pasti. Tidak. Dia mengendalikan kehidupan Lin Yu, dan kehidupan He Jiarong juga dikendalikan olehnya, dan tidak dapat dimanipulasi secara diam-diam oleh orang lain. Tidak peduli siapa yang akan merugikan He Jiarong, dia akan membuatnya membayar harga yang mahal. Bahkan jika lawan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak memiliki rasa takut. Saya lahir dengan tubuh yang luar biasa, jadi mengapa takut membantu dunia? Terima kasih atas peringatan baik Wei Yuheng, Lin Yu meninggalkan rumah sakit rakyat Qinghai. Awalnya, dia tidak ingin pergi ke Beijing, tetapi jika Jiang Yan tidak memaksanya untuk menemaninya pergi bersamanya, dia akan berlarut-larut. Tapi sekarang dia tiba-tiba merindukan ibu kota, dan beberapa harapan, karena semuanya tiba-tiba menjadi menarik. Setelah kembali ke rumah barunya di malam hari, Jiang Yan tenggelam dalam mengemas barang-barang. Melihat beberapa barang perjalanan, Lin Yu bertanya-tanya, Saudari Yan, apakah kamu akan pergi ke ibu kota? Bukan aku, ini kamu. Jiang Yan menjawab tanpa mengangkat kepala. Ah, begitu awal. Apakah kamu tidak pergi dengan saya? Lin Yu tidak bisa membantu menjadi sedikit terkejut, dia belum siap mental. Anda tidak ingin mencari rumah untuk disewa dulu, di mana saya akan tinggal? Kata Jiang Yan. Kenapa aku tidak pergi sendiri? Aku takut. Kamu. Jiang Yan memutar matanya. Apa yang kamu takutkan sebagai orang besar? Hanya kamu yang tidak bisa dipandang rendah oleh para pedagang. Saudari Yan, kamu tidak akan membohongiku dulu, dan kemudian tinggalkan aku sendiri. Ketika aku kembali, kamu telah menjual properti kamu dan pergi ke luar negeri. Lin Yu teringat adegan di TV, dan tidak bisa membantu tetapi berkata dengan cemas, situasi ini bukan tidak mungkin. Ya, tebakanmu benar, aku hanya ingin mencampakkanmu.
Jiang Yan menatapnya kosong, menyodok dahinya dengan jari putih yang lembut, lalu menyeretnya keluar untuk makan. Ayolah, Jiarong, makan lebih banyak dan keluar, tapi tidak ada sup dan nasi panas seperti itu, jaga dirimu baik-baik. Li Suqin mengambil Lin Yu dengan sumpit dan sayuran, wajahnya penuh cemas. Ya, Jiarong, betapa sedikit mata bisa dilihat di luar sendirian. Jiang Jingren juga menasihati. Lin Yu sangat tersentuh sehingga dia tidak ingin pergi, tetapi itu tidak masalah. Dia akan kembali beberapa kali ketika itu adalah masalah besar. Bagaimanapun, sekarang lalu lintas berkembang dengan baik, hanya butuh waktu lama untuk datang dan pergi. Keesokan harinya, dia mengurus semua urusan King Hai, dan Hui Sengtang menyerahkannya kepada Li Zhensheng dan Sun Qianqian. Kecantikan Rongqin sepenuhnya bergantung pada Suekin. Untungnya, pembangunan gedung Rongqin telah dimulai kembali, dan Suekin melakukannya. Suatu hal yang menyebalkan. Adapun Heji, ada Sen Yuxuan dan He Jinxiang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lin Yu memulai perjalanan ke ibu kota keesokan harinya. Dia mengira Jiang Yan akan mengirimnya secara khusus, tetapi hanya menelepon. Jangan khawatir. Lin Yu berpikir dengan getir. Untungnya, Ye Qingmei memanggilnya kembali dan menyuruhnya untuk memperhatikan keselamatan. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu naik pesawat. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia melihat sekeliling, tetapi ketika pesawat itu naik, dia benar-benar tidak nyaman. Ketika kegembiraan itu datang, dia sedikit mengantuk karena bangun terlalu pagi. Dia menguap, mengikat sabuk pengamannya dan tertidur. Dia sedang tidur, dia tiba-tiba merasakan getaran yang kuat, kemudian membuka matanya dan menemukan bahwa pesawat berada dalam turbulensi yang ekstrim. Awan di bawah jendela sangat gelap, dan kilatan petir menyambar dari waktu ke waktu. Masker oksigen langsung lepas, dan beberapa penumpang wanita di sekitarnya tidak bisa menahan jeritan. Pesawat mengalami aliran udara yang tidak stabil dan benturan. Tolong jangan panik. Jangan tinggalkan tempat duduk Anda. Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kamar kecil akan ditutup sementara. Penumpang di kamar kecil harus berhati-hati membantu mereka. Saat cuaca membaik, kami akan terus melayani Anda. Meskipun pengumuman pramugari membuat semua orang tidak panik, nadanya sendiri sedikit bingung. Apa? Diiringi teriakan, badan pesawat tiba-tiba bergetar lagi, dan tiba-tiba jatuh secara vertikal. Lin Yu meraih sandaran tangan di kursi, dan dia merasakan sedikit di dalam hatinya, Tuhan, bukankah ini pertama kalinya aku naik pesawat? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.